Shalom saudaraku. Kita masuk ke dalam bagian yang terakhir dari perumpamaan anak yang hilang. Bila sebelumnya kita melihat dari tokoh si bungsu, kali ini kita mau lihat dari tokoh anak yang satunya lagi, yaitu si sulung. Kita mau coba melihat apa sih yang terjadi dan apa yang dialami oleh si sulung. Suatu anak bungsu ini pulang. Suatu anak bungsu setelah dia pergi tinggalkan ayahnya, dia foya-foya, dia menderita, dia ada pulang. Dan pada saat dia pulang, ayahnya menyambutnya dengan luar biasa, dengan kasihnya. Dia sambut anaknya dengan sukacita. Anaknya dipeluk, dicium, dipakaikan jubah yang indah, diberikan cincin, sepatu, dibuatkan pesta, dan seisi rumah bersukacita. Si kakak yang waktu itu habis bekerja, ketika dia pulang, dia lihat dari kejauhan, dia lihat ramai-ramai ada pesta apa ini di rumah ayahnya. Lalu bertanyalah si sulung ini kepada hambanya, kepada salah seorang hambanya. Dia tanya ada apa? Dan hambanya itu beritahukan kepada si sulung bahwa dia beritahukannya dengan sukacita. Dia beritahukan bahwa adikmu itu telah pulang. Dan adikmu itu telah pulang dengan selamat. Dan yang menarik, kita lihat tanggapan si sulung. Si sulung, begitu dia dapatkan informasi bahwa adiknya telah kembali dengan sehat dan selamat, dia ternyata tidak bersukacita seperti ayahnya. Si sulung justru marah. Si sulung marah dan tidak mau masuk ke dalam rumah. Dia tetap berdiri di luar. Dia tidak mau bergabung dalam pesta itu. Dan pada saat itu terdengarlah berita ini bahwa si sulung tidak mau masuk dan berada di luar ke telinga ayahnya. Kemudian ayahnya keluar dan mendapati si sulung. Dan si sulung yang melihat ayahnya, dia begitu marah, dia menumpahkan semua kekesalannya kepada ayahnya. Si sulung menceritakan semua jasa baik yang pernah dilakukan oleh dia. Dia tidak pernah tinggalkan ayahnya. Dia membantu ayahnya. Dia melayani ayahnya. Dia tidak melanggar perintah ayahnya. Dia tidak meminta harta warisan dari ayahnya ketika ayahnya masih hidup. Dia tidak tinggalkan ayahnya. Dia menjadi anak yang baik. Dan dia begitu kesal dengan segala kebaikan yang sudah dia lakukan kepada ayahnya. Dia tidak pernah mendapatkan seperti yang adiknya dapatkan. Padahal adiknya itu sudah kurang ajar. Dia sudah minta warisan ketika ayahnya masih hidup. Dia habiskan uang itu. Dia foya-foya. Dia kembali lagi. Dia masih punya muka untuk pulang ke rumah ayahnya. Dan yang bikin kesal si sulung adalah ketika si bungsu pulang, ayahnya justru bikin pesta. Si sulung merasa ini tidak adil. Kalau kita lihat, si sulung ini hanya perhatikan dirinya saja, betul? Dia hanya fokus pada dirinya saja, pada aku dan aku. Ayahnya minta sulung lihat, rasakan apa yang ayahnya rasakan. Ikut bersukacitalah karena kepulangan adikmu, kata ayahnya. Tuhan Yesus minta kita yang sudah percaya kepadanya juga untuk taruh fokus kita kepada Tuhan. Tidak taruh fokus kita pada diri kita sendiri. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Hidup kita bukan tentang diri kita lagi. Dari si sulung, mari kita belajar menaruh fokus kita pada Tuhan. Kita taruh fokus kita kepada Tuhan. Kita mau merasakan apa yang Tuhan rasakan, melihat apa yang Tuhan lihat, bertindak sesuai dengan waktu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Bersukacita saat Tuhan bersukacita, bersedih saat Tuhan bersedih, bertindak dalam setiap langkah bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita yang sudah percaya, kita fokus segala sesuatu pada Tuhan, baik dalam segala tingkah laku kita, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam kita melakukan hobi. Bahkan ketika kita diminta untuk melayani Tuhan, kita berfokus kepada Tuhan. Berfokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Berfokus untuk kemuliaan nama Tuhan. Melakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan saja. Dari si sulung kita belajar untuk kita melihat, merasakan apa yang Tuhan lihat dan Tuhan rasakan. Kita memiliki panggilan hidup
untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kita mulai hari ini hanya berfokus, bertujuan untuk Tuhan. Saatnya berubah.